Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah, bagaimana kabar kalian di rumah? Ustadz dan Ustadzah berharap kalian baik-baik saja. Semenjak virus COVID-19 mewabah di Indonesia, tatanan kehidupan manusia mulai porak-poranda. Tepatnya sejak Maret 2020, seluruh kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan di rumah saja, secara daring online. Meniadakan perjumpaan dan menjaga jarak adalah jalan yang harus ditempuh demi memutus mata rantai penularan virus COVID-19. April 2021, hal ini telah mendapatkan titik cerah dari Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota Pasuruan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Pasuruan nomor 650 tahun 2021. Surat edaran ini berisi tentang kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID di Kota Pasuruan. Kami dengan bahagia menyambut surat edaran ini. Sekolah membentuk tim persiapan pembelajaran tatap muka untuk bisa menyambut kalian di sekolah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat menjadi prioritas utama kami. Hal ini kami lakukan untuk menetapkan kebijakan prosedur pembelajaran yang akan berlangsung. Butuh banyak persiapan sesuai dengan protokol kesehatan dan perlunya simulasi serta pembiasaan baru untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa transisi maupun di tahun ajaran baru di masa pandemi. Dan inilah simulasi kebiasaan baru penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di SDIT BIJ Pasuruan. Selamat pagi. Wah, sudah cukup lama ya kita tidak berjumpa di sekolah. Bagaimana kabar kalian Ananda Solihah? Ada yang kangen dengan sekolah? Semoga selalu sehat dan penuh semangat meraih prestasi. Penerapan kebiasaan baru pembelajaran tatap muka pada masa transisi ini, kami SDIT Bina Insan Cendekia Pasuruan siap melaksanakan protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, ketika di sekolah,
hingga kembali lagi ke rumah. Hari ini, hari pertama bersekolah di masa pandemi. Rasanya pasti berbeda, karena banyak hal baru yang akan kita temui di sekolah. Mempersiapkan new normal starter kit sebelum berangkat ke sekolah. Jangan lupa sarapan dengan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas diri agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, sudah siap kan? Yuk, kita berangkat ke sekolah. Eits, jangan lupa pakai masker dan face shield-nya ya. Siswa-siswi berangkat ke sekolah harus diantarkan oleh orang tua dan tidak diizinkan menggunakan ojek atau abonemen. Untuk tempat parkirnya sudah disediakan sesuai dengan tanda seperti di layar. Area drop zone roda 2 berada di sisi utara dan drop zone roda 4 berada di sisi selatan. Sedangkan jalur tengah digunakan untuk regulasi kendaraan yang akan melintas di halaman SDIT BIJ. Ketika turun dari kendaraan, jangan lupa pamit dan bersalaman dengan orang tua. Alur kendaraan yang ada sudah diatur menggunakan tanda hijau dan sudah diberikan peta alur kendaraan yang tertera pada tempat parkir. Datang ke sekolah juga diizinkan memakai sepeda namun tanpa berboncengan. Wah, senang sekali ya, akhirnya bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Parkir sepeda, silakan diparkir yang rapi di tempat parkir ya. Setelah Ananda sampai di sekolah, orang tua tidak diperkenankan langsung meninggalkan Ananda di sekolah, namun harus menunggu untuk pengecekan suhu. Ustadz-ustadzah yang bertugas harus memastikan siswa dalam keadaan sehat, yaitu suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Jika hal itu terjadi, maka Ananda yang bersangkutan akan mendapatkan surat sanksi yang berupa surat izin untuk kembali pulang dan mengikuti pembelajaran di rumah. Bila siswa sudah dinyatakan sehat, siswa diizinkan memasuki gerbang sekolah dan akan disambut oleh ustadz-ustadzah yang bertugas. Selanjutnya, kita akan diarahkan mencuci tangan terlebih dahulu oleh ustadz-ustadzah yang bertugas di tempat cuci tangan.
Masya Allah, tabarakallah. Rasanya pasti deg-degan, senang, sedih, rindu, bercampur menjadi satu. Setelah melepas sepatu, langkahkan kaki menuju ke ruang kelas dengan tertib. Tetap menjaga jarak, yaitu 1,5 meter dengan teman yang lainnya. Berjalan ke ruang kelas rasanya seperti kembali ke masa lalu. Melihat canda tawa teman-teman, kehangatannya, keceriaannya, serta suara riuh mereka. Di depan kelas taruh sepatumu dengan rapi di rak yang sudah disediakan. Kalian akan menemui ustadz-ustadzah yang bertugas di depan kelas untuk memastikan kesterilan siswa dan pendidik yang akan masuk ke ruang kelas. Setelah masuk ruang kelas, duduklah sesuai dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Taruh tas kalian di gantungan yang ada di sebelah meja. Pembelajaran akan berjalan seperti biasa. Namun, Ananda hanya menerima materi saja dan tetap mengerjakan tugas sekolah di rumah. Selama pembelajaran, batas gerak guru hanya di depan kelas dan tidak diizinkan mendekati peserta didik seperti biasanya. Pada saat pembelajaran berlangsung, jika siswa ingin bertanya, boleh mengacungkan tangan dan guru akan mempersilahkan siswa untuk berbicara. Guru pengganti harus mencuci tangan sebelum memasuki area kelas dan dipastikan oleh guru yang menjaga di depan kelas. Nah, inilah contoh cuci tangan yang benar. Matikan keran ketika memakai sabun, lalu hidupkan kembali ketika akan membilas. Pada saat jam istirahat berlangsung, siswa tidak boleh keluar dari area tempat duduk, walaupun untuk bermain atau sekedar meminjam peralatan teman yang lain. Siswa dianjurkan mencuci tangan sebelum dan sesudah menikmati bekal. Selamat makan! Jangan lupa membuka masker dan face shield sebelum makan. Eits, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan ya teman-teman. Makanan yang bergizi sangat berguna untuk kalian di masa pandemi seperti ini, karena nutrisi dari makanan bergizi sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan virus-virus yang akan menyerang tubuh kita. Pembelajaran Al-Quran hanya boleh dilakukan di dalam kelas, tidak duduk melingkar seperti sedia kala. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 di area sekolah. Jika di tengah pembelajaran ada siswa yang ingin ke toilet, silahkan mengangkat tangan dan meminta izin kepada guru yang bertugas untuk pergi ke toilet. Setelah guru mengizinkan, Ananda harus mengulang izin kepada guru yang menjaga di depan ruang kelas. Di area toilet akan menemui ustadzah yang menjaga di depan toilet untuk mengatur regulasi siswa yang akan menggunakan toilet. Setelah siswa selesai menggunakan toilet, dianjurkan untuk mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sabun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, menyambut pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, kami dari SDIT Bina Insan Cendekia membuat video simulasi tatap muka di masa transisi dan di masa tahun pelajaran baru untuk kebiasaan baru. Kami mencoba memberikan gambaran bagaimana anak-anak belajar di masa pandemi, mulai mereka berangkat dari rumah, ada di sekolah, sampai nanti mereka pulang kembali ke rumah. Besar harapan kami agar orang tua ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran di masa transisi dan nanti di tahun pelajaran 2021-2022. Besar harapan kami orang tua juga bisa melaksanakan protokol kesehatan ketika mengantar anak-anak ke sekolah, dan utamanya anak-anak tetap dalam kondisi sehat. Kami mencoba agar protokol kesehatan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, kami juga berusaha agar para pendidik, ustadz dan ustadzah juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan anak-anak senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bel pulang sekolah berbunyi juga nih. Saatnya pulang ke rumah. Keluar dari kelas, guru memastikan siswa masih dalam jarak aman sampai keluar dari gerbang sekolah. Saat pulang sekolah, Ananda diizinkan untuk menunggu di gazebo. Alur pulang akan melalui gerbang sekolah bagian utara dan akan ada petugas untuk mengarahkan Ananda menuju pintu keluar. Nah, bila masih ada Ananda yang menunggu penjemput, disediakan gazebo untuk menunggu penjemput, namun di gazebo hanya diisi maksimal 3 orang saja. Jika Ananda dijemput lebih dari 15 menit dari jadwal penjemputan, maka dengan berat hati, siswa akan menerima lembar sanksi dari petugas piket yang berisi bahwa ia tidak diizinkan kembali datang ke sekolah selama beberapa hari. Ketika penjemputan, Ananda tidak diizinkan untuk bersalaman dengan orang tua. Untuk area drop zone pengantaran dan penjemputan roda 4 berada di sebelah selatan tempat parkir, bukan di area tengah seperti ini. Karena area tengah digunakan sebagai area bebas untuk lalu lalang kendaraan yang akan melewati SDIT PIJ.
Setelah ruang kelas dipastikan kosong, petugas desinfektor akan melakukan desinfeksi di area kelas dan sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mensterilkan kembali ruang kelas yang telah digunakan untuk pembelajaran tatap muka. Setelah sampai di rumah, ingat, jangan bersalaman dengan orang tua. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area rumah. Taruh tas, face shield, dan sepatu pada tempatnya. Lalu, buang masker sekali pakai ke tempat sampah. Ambillah handuk bersih dan pakaian ganti, kemudian masuk ke kamar mandi untuk bersih diri. Setelah itu, kalian diizinkan untuk berkumpul dengan keluarga tercinta. Semoga dengan disiplin protokol kesehatan selama di sekolah, keluarga kita senantiasa sehat dan ceria. Nah, sampai di sini dulu video simulasi kali ini. Sampai berjumpa di sekolah. SDITBIC berkarakter positif, berprestasi optimal dalam bingkai Al-Quran.